seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!
Shalom jemaat dikasih Tuhan, Happy Sunday. Saat bergabung dalam ibadah online GB House of Praise dan GB Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Suhana Setiawan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, GB House of Praise dan GB Widuri. Saya percaya dahsyat dan luar biasa, katakan amin, katakan haleluya. Apapun situasi kondisi kita saat ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita percaya Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Katakan amin, katakan yes. Mari puji dia Bapak Ibu Saudara, kita tinggikan dia, kita agungkan dia. Sebab dia bertahta di atas pujian penyembahan kita. Dan mujizat pasti terjadi. Haleluya.
percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Karena kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu terlalu besar bagi setiap kami. Apapun hari-hari ini, situasi kondisi yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami percaya kuasa-Mu besar dan sanggup memulihkan dan menyelamatkan setiap kami. Ketika kami datang, kami membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan. Dan kami mau berkata kepada Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan pada Tuhan, hanyakah Tuhan penolongku. Kuasa-Mu setia menopangku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh berserah, kuasa-Mu terlebih besar,
kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat-Mu yang sedang datang menyembah Engkau Tuhan, umat-Mu yang sedang datang beribadah, apapun situasi kondisi mereka, kami minta kuasa-Mu yang terlalu besar, kuasa-Mu yang sangat besar, turun menjamah di dalam nama Yesus, mengintervensi setiap sakit penyakit, mengintervensi setiap virus COVID-19,
Ini yang kami percaya Tuhan. Waktu kami menyembah, waktu kami memuji dan percaya dengan iman kami, kuasa yang besar, kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan, itu turun atas setiap umat-Mu yang saat ini sedang datang beribadah kepada Engkau. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, segala beban kami diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami. Kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan, buat kesehatan yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Buat apapun juga yang Tuhan tersediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi setiap kami. Urapi mulut bibir dan hamba-Mu untuk menyampaikan seluruh isi hati-Mu, khususnya untuk para hamba-hamba-Mu yang ada di GB House of Praise dan GB Widuri. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Saya percaya lewat ibadah ini tidak mengurangi hadirat Tuhan, bahkan kuasa Tuhan akan turun kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus mempunyai sikap hati untuk dapat mengubah keadaan. Banyak orang berkata, Pak, sudah 1,5 tahun, kenapa pandemi ini belum kelar-kelar? Kenapa resesi ekonomi belum kelar-kelar? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya percaya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan, itu yang dapat mengubah keadaan sesulit apapun juga. Tuhan akan buat sebaik mungkin. Nah, dalam 2 Samuel 24 ayat 1 sampai ayat yang 25, itu dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Saya nggak akan bacakan karena itu terlalu panjang. Saya cuma mau ringkas aja bahwa kita ketahui bahwa Daud adalah seorang raja, ya. Dan Daud telah meraih banyak kemenangan dan dia boleh dikatakan adalah orang yang sukses, raja yang sukses. Bahkan semua itu merupakan, kalau kesuksesan itu dia peroleh itu karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan semata-mata yang Tuhan berikan kepada hambanya yaitu Raja Daud. Oleh karena itu patutlah Daud itu harus bersyukur kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Tapi agaknya Tuhan mulai melihat kesombongan yang terselip di dasar hati Daud yang paling dalam. Di mana dia bangga, dia bisa memimpin bangsa yang besar, bahkan bangsa yang kuat, dan dia juga bangga. Dia telah melakukan banyak prestasi-prestasi yang luar biasa yang telah Daud lakukan. Di akhir cerita ini dikatakan bahwa akhirnya Tuhan menyuruh Daud di dalam 1 Tawarik 21 ayat yang pertama dikatakan begini, melalui iblis agar Daud melakukan pendaftaran atas rakyat Israel. Daud yang hidupnya bergaul erat dengan Tuhan sejak dia masih muda sampai dia menjadi raja. Seharusnya Daud sudah lebih bisa mengenal sifat daripada Tuhannya. Lebih mengenal sifat daripada Allahnya, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita saat ini juga kita mengenal sifat daripada Bapa kita di surga? Tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidupnya. Tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa perintahnya itu hanyalah bersifat untuk menguji hati Daud. Tapi sayangnya di sini bahwa Daud itu kurang peka. Dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita ini kurang peka di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan sebetulnya ingin mengasihi kita
bahwa Tuhan sebetulnya ingin memberkati kita, tapi kita berpikiran sebaliknya. Kok Tuhan begini ya? Kenapa aku harus begini ya? Kenapa aku harus begitu? Di dalam 2 Samuel 24 ayat ke-10 dikatakan begini, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena telah melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatan itu adalah sangat-sangat bodoh. Nah, karena kesalahan Daud, karena dosa yang dilakukan Daud, itu bisa mendatangkan hukuman Tuhan, yaitu berupa penyakit sampar yang membinasakan 70.000 jiwa daripada rakyat Bani Israel. Bapak Ibu Saudara, mengapa hal itu dianggap dosa di mata Tuhan? Bukankah mungkin kita berpikir kan sepele? Daud kan cuma melakukan sensus, melakukan pendataan buat orang-orang yang bisa untuk ikut berperang. Dan inilah alasannya. Yang pertama, saya dapatkan Bapak Ibu Saudara, berdasarkan firman Tuhan yang datang kepada Musa, bahwa penduduk yang boleh dihitung itu hanyalah orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas. Itu terdapat dalam hukum Musa di dalam Bilangan 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga dikatakan begini, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup untuk berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menyuruh menghitung segala usia, termasuk orang-orang yang berusia 20 tahun ke bawah. Nah, inilah kesalahan yang Daud buat yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak mengikuti prosedur perintah Tuhan yang mengatakan bahwa setiap orang Israel yang dihitung haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan dengan uang perdamaian. Dan Daud tidak melakukannya. Di dalam Keluaran 30 ayat ke-12 dikatakan begini, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang perdamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Jadi pada saat Daud melakukan pendaftaran, dia tidak pungut yang namanya uang perdamaian. Nah, ini sudah menyalahi daripada perintah Tuhan. Kesalahan yang ketiga yang Daud lakukan, yaitu Daud melakukan sensus, pendataan, tanpa mendapat perintah daripada Allah sebelumnya. Kadang-kadang dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bagi kita tuh berpikir hal itu sepele. Tapi bagi Tuhan itu bukan hal yang sepele, Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan Tuhan yang perintahkan, hal itu tidak boleh kita lakukan. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Maka itu kita harus belajar taat di sini. Poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang menjadi kesalahan yang paling fatal, yaitu Daud merasa dia itu tinggi hati. Bahwa kesombongan dan kepongahan, kita tahu bahwa sebelum sensus itu Daud dengan rakyatnya berhasil dengan gilang gemilang mengalahkan musuh-musuhnya, yang tentunya menyebabkan jumlah yang tewas dari pihak Israel itu sedikit sekali. Dan pada saat itu kejayaan suatu bangsa dapat ditunjukkan dengan banyaknya jumlah daripada penduduknya. Sehingga dengan mengetahui jumlah daripada penduduk Israel melalui sensus, Daud dapat menunjukkan
besarnya angka itu kepada bangsa-bangsa lain, atau dengan kata lain, Daud akan berkata seperti demikian kepada negara-negara tetangganya. Lihatlah rakyatku yang banyak ini, yang selalu menang dalam setiap peperangan. Siapa dulu dong rajanya? Allah tidak pernah, Tuhan tidak pernah, Bapak Ibu Saudara, berkompromi dengan setiap kesombongan. Sebab bagi Tuhan tidak patut bagi manusia itu untuk mengagungkan kekuatannya, hikmatnya, kecakapannya, ataupun kecantikannya. Semuanya itu hanya patut diberikan hanya kepada Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, banyak orang suka mencari alasan untuk dapat membela dirinya. Banyak orang hari-hari ini suka banyak alasan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Artinya begini, tidak punya sikap kerendahan hati. Tidak mau tunduk, tidak mau taat. Orang yang rendah hati, salah satu ekspresinya adalah ia mau berkata, "Iya Tuhan, aku salah. Iya Tuhan, aku memang berdosa." Firman Tuhan berkata, karena orang yang rendah hati, itu yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu contoh orang yang tidak rendah hati adalah orang yang suka berkelit, ngeyel. Kalau dikasih tahu nggak pernah mau tahu. Contoh, Bapak Ibu Saudara, kamu ini orangnya tuh kurang sabaran. Oh enggak kok, dia aja kok yang memang kurang begini, kurang begitulah. Kan berarti kita ini nggak bisa ditegur, Bapak Ibu Saudara. Kita ini nggak bisa dikasih tahu. Kenapa kita nggak bisa dikasih tahu? Ya karena kita nggak rendah hati. Pada dasarnya kita adalah sombong. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima untuk ditegur. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima yang mungkin dia nggak ngerti. Menerima itu namanya rendah hati. Oh iya, aku salah Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Punya hati yang mau terima, punya hati yang mau legowo. Hari-hari ini banyak orang susah untuk dibilangin. Hari-hari ini banyak orang susah untuk ditegur, Bapak Ibu Saudara. Kalau dibilangin selalu beranggapan siapa lu, siapa gua. Tapi kita belajar dari Daud. Apa bedanya Daud dengan Saul? Saul itu kalau dibilang dosa Daud itu yang paling besar. Daud bunuh orang. Daud ambil istri orang. Kalau Saul cuma masalah ketidaktaatannya. Dia disuruh musnahkan semua jarahannya, tapi dia ambil dengan alasan dia ingin mempersembahkan buat Tuhan. Alias dia mau nyogok Tuhan. Tapi di situ Tuhan marah kepada Saul. Karena apa? Karena Saul pada saat dia berbuat salah, dia berkelit, dia mencari alasan, dia ngeyel. Beda dengan Daud. Pada Daud ditegur sama Tuhan, dia mengakuinya. Iya Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku ini orang yang salah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana berkat Tuhan bisa turun dalam hidup kita? Bagaimana kesembuhan Tuhan bisa turun dalam kehidupan kita? Kalau kita selalu suka berkelit-kelit sama Tuhan. Kesombongan itu yang menghambat kesembuhan, pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Daud ditegur, Daud itu tidak berkelit-kelit. Dia malahan tersungkur. Bahkan dia bersujud menyembah kepada Tuhan. Bahkan dia nangis, hancur hatinya, dan dia bahkan malah dia menyesal. Serta bersedia menanggung segala akibat dari apa yang telah dia lakukan.
menanggung segala akibat dari dosanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, memang tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setiap kita suka melakukan kesalahan. Tetapi Daud segera menyadarinya dan dia bertobat. Karena itu Allah menghentikan hukuman yang ditimpakannya kepada orang Israel. Kalau di saat-saat ini kita ada pernah berbuat salah, minta ampun sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Dalam 2 Samuel 24 ayat 25 dikatakan begini, kemudian datanglah orang Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu? Ini hukuman yang Daud harus terima. Sedang mereka itu mengejar engkau. Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Daud dikasih 3 pilihan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dikatakan begini. Nabi Tuhan yaitu Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya berkata, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya di hadapan lawanmu, sedang mereka mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kau sampaikan kepada yang mengutus aku. Tadi di poin pertama kita belajar bahwa kerendahan hati itu bisa mengubah setiap keadaan kita. Kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, kita mau dibentuk, mau diajar, mau dididik, bahkan kalau sampai kita masih ngeyel, kita mau dihajar sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati itu dapat mengubah keadaan yang ada, yang sekarang sedang kita alami. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa belajar bahwa Daud percaya kepada Tuhannya. Iman Daud juga terlihat saat ia memilih salah satu dari 3 alternatif hukuman yang akan dijatuhkan Tuhan akibat dosanya. Daud memilih hukuman yang langsung dari Allah, yaitu berupa 3 hari penyakit sampar ke negerinya. Alasan Daud adalah karena ia lebih rela jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Karena Daud percaya bahwa dalam murkanya pun Allah tetap mengaruniakan kasih sayang yang besar. Di dalam 2 Samuel 2 ayat 14 dikatakan begini, lalu berkatalah Daud kepada Gad, nabi yang diutus Tuhan, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jika dalam menghitung sensus militer, dia seolah-olah mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan militernya, mengandalkan tentaranya dan tidak bergantung kepada Allah. Maka sekarang Daud kembali bergantung sepenuhnya kepada anugerah dan belas kasihan Tuhan. Mengandalkan kekuatan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, dan ketidaktaatan Daud ternyata merupakan kesalahan yang serius di hadapan Tuhan. Sebab tindakan demikian berarti mengesampingkan Allah. Jelas mengapa Tuhan tidak suka. Maka kita perlu waspada, karena ini sering kita lakukan tanpa kita sadari. Di mana saat kita sukses, di mana saat kita berhasil, kita cenderung bangga,
Dan kita cenderung lupa bahwa Tuhan yang memberkati hidup kita. Bukan karena kemampuanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena kehebatanmu. Kalau engkau ada sampai sekarang itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan yang memampukan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita sekali-sekali mengulangi yang namanya kesalahan Daud. Oleh karena itu tinggikanlah Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan saat ini. Jangan pernah kita menggantungkan harapanmu kepada manusia. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia, Bapak Ibu Saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Dalam Yesaya 50 ayat yang 2b dikatakan begini, mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Melepaskan dari pandemi COVID ini, melepaskan dari resesi ekonomi ini, melepaskan dari segala sakit penyakit kita ini. Sesungguhnya dengan hardikku aku akan mengeringkan laut. Bahkan aku akan membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Kalau Tuhan saja sanggup mengeringkan air laut dan membuat sungai menjadi padang gurun, tidak sanggupkah Ia melepaskan kita dari setiap krisis yang ada pada saat ini? Dari pandemi COVID-19, bahkan dari resesi ekonomi. Tidak sanggupkah Tuhan kita menolong kita untuk menyembuhkanmu dan menyediakan pertolongan untuk pekerjaan yang ada di muka bumi ini? Dalam 1 Petrus 2 ayat 6 dikatakan begini, siapakah yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Poin yang kedua Bapak-Ibu Saudara, kita harus punya iman percayanya hanya kepada Tuhan saja. Dan yang terakhir yang dilakukan Daud adalah Bapak-Ibu Saudara, untuk bisa mengubah keadaan. Tadi yang pertama diperlukan kerendahan hati kita, mau datang di dalam hadirat Tuhan, mau mengaku setiap dosa kesalahan kita. Yang kedua, kita percaya, kita punya iman bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih anugerahnya, Allah yang penuh dengan kemurahan hatinya. Poin yang ketiga adalah masuk di dalam penyembahan. Masuk di dalam penyembahan sampai surga itu bergoncang. Ada pepatah mengatakan sebuah penyembahan itu bisa mengguncangkan surga, apalagi untuk menggoncangkan bumi ini. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap terus berdoa dimanapun kita berada. Kita harus mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa ini, atas kota Jakarta, atas keluarga kita, atas saudara-saudara kita. Minta belas kasihan Tuhan, masuk di dalam penyembahan. Saya sangat sedih Bapak Ibu Saudara, kalau setiap hari Selasa ada miracle worship, pujian dan penyembahan. Minggu pertama, Selasa pertama, Selasa ketiga itu pengajaran, Selasa kedua dan Selasa keempat itu biasanya pujian dan penyembahan. Saya cuma berkata, kenapa anak-anak Tuhan tidak pernah mau masuk di dalam penyembahan? Kenapa anak-anak Tuhan tidak mau masuk di dalam memuji dan menyembah Tuhan? Memang kita bisa lakukan apa? Tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Seperti Raja Daud yang meminta Allah untuk menghentikan tulah. Tidak banyak persyaratan yang Tuhan berikan untuk Daud. Hanya mengakui kesalahan, mohon ampun, dan berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan atas hidupnya. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara bahwa Allah bertindak dan tulah itu berhenti. Kita harus yakin bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diberi kuasa untuk menjadi agen-agen Allah bagi setiap-tiap kita, supaya tulah ini bisa berhenti dengan kehadiran kita, dengan adanya kita, dengan kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya,
masuk di dalam penyembahan bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan, maka tulah ini saya percaya pasti akan berhenti. Yang percaya katakan amin. Daud tidak pernah memusingkan tentang tulah itu, karena Daud tahu solusinya. Oleh karena itu Daud membeli tanah dari Araunah, orang Het itu, seorang bangsawan. Untuk apa Bapak Saudara? Untuk mendirikan mezbah Allah. Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat pekakas lembu untuk kayu bakar. Artinya gini, Araunah itu pengen memberikan gratis kepada Daud. Semuanya sudah tersedia. Tapi Daud katakan tidak. Aku tidak mau memberikan kepada Allahku dengan cara gratis. Tapi aku mau membayarnya. Karena ikut Tuhan, itu harus ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu, melainkan aku ingin membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Bapak Ibu Saudara, dalam hal kita masuk penyembahan kepada Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Mungkin itu waktu kita, mungkin itu tenaga kita, mungkin itu juga uang kita. Ada harga yang harus kita bayar di hadapan Tuhan. Daud tidak mau mendapatkan sesuatu yang gratis. Bahkan dia bilang, enggak, aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-24. Artinya apa Bapak Saudara? Artinya kita harus ada kerinduan menjadikan pribadi kita ini adalah mezbah Allah. Kita harus punya kerinduan untuk berdoa, berpuasa, bahkan memberi semangat dan kekuatan lewat pemahaman kita akan firman Tuhan. Bukan masalah kita atau corona atau yang lain yang kita tinggikan, tetapi nama Allah lah yang harus kita tinggikan di antara semua yang ada dalam hidup kita. Kita terpanggil dan berkewajiban membuat seluruh lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan bagi seluruh bumi. Karena itu kitalah adalah rumah Allah yang sebenarnya, di mana roh Allah itu berdiam di dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Yang percaya katakan amin. Bagi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, sikap hati kita untuk bisa mengubah keadaan. Yang pertama, dibutuhkan kerendahan hati seperti Daud. Kalau memang kita salah, kita berdosa, minta ampun sama Tuhan. Nggak usah berkelit-kelit. Yang kedua, kita punya iman percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita mau buat penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Oleh karena itu kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, jangan sombong. Jangan engkau angkuh, tinggi hati. Bahkan jangan berbuat dosa lagi. Jangan melakukan kesalahan yang seharusnya tidak engkau lakukan tapi engkau lakukan. Kalau toh itu terjadi, baiklah kita sadar dan kita bertobat di dalam penyembahan yang benar, supaya damai sejahtera Allah kembali dilimpahkan kepada kita. Setelah Daud mendirikan mezbah, Bapak Ibu Saudara, setelah Daud masuk di dalam penyembahan itu, lalu Daud mendirikan mezbah di sana, mezbah bagi Tuhan, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan.
maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bukankah penyakit sampar itu sama seperti penyakit COVID-19, Bapak Ibu Saudara? Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau susah, mau senang, mau sedih, semuanya bisa kena. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita merendahkan hati kita. Kita masuk di dalam penyembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar meninggikan Tuhan di atas segalanya. Membuat mezbah untuk dupa yang harum buat Tuhan. Maka Tuhan akan mengabulkan doa untuk negeri ini. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saya mau katakan, tulah itu berhenti menimpa orang-orang yang ada di Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami semuanya, khususnya setiap para hamba-hambamu yang mendengarkan firman Tuhan ini, kerendahan hati ya Tuhan. Pada saat hidup kami berhasil maupun tidak, kami tetap punya hati yang rendah hati di hadapan-Mu Bapa. Bahkan kami punya hati yang tetap percaya. Bahkan kami mau masuk di dalam penyembahan yang lebih lagi buat Engkau ya Tuhan. Untuk senantiasa bisa melihat pada kemurahan-Mu yang dahsyat yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan hamba berdoa Tuhan. Buat setiap jemaat-Mu yang sedang sakit atau sedang mengalami kesusahan. Atau yang sedang mengalami masalah persoalan apapun juga. Oralabaya shikarabaya sanda. Kiralabaya shikarabaya sanda. Ralabaya labaya labaya. Biar belas kasihan Tuhan turun atas kami semuanya Tuhan. Luputkan kami Tuhan. Luputkan kami Tuhan. Bahkan Kau sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia Bapa. Pulihkan kota Jakarta Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Aku berdoa ya Bapa. Buat setiap jemaat yang ada GB House of Praise dan GB Widuri. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka. Pekerjaan usaha mereka. Bahkan pelayanan mereka. Tuhan sendiri yang memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan itu akan terjadi di GB House of Praise dan GB Widuri, bahkan di kota Jakarta, bahkan sampai ke Indonesia Bapak. Pemulihan itu akan terjadi kalau setiap anak-anak Tuhan masuk di dalam penyembahan yang sungguh-sungguh mengagungkan meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkatinya Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berulang tahun di bulan Agustus ini Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanan-Mu. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri-Mu. Tuhan akan memberikan kepadamu kesehatan, kemakmuran. Tuhan akan memberikan kepadamu. Kau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Umur yang panjang. Buat melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Ora labaya shika labaya santa. Kira labaya shika labaya labaya. Mari memuji menyembah Tuhan. Ora labaya shika labaya. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami Bapa. Biar kami boleh layak mengambil perjamuan kudus ini dan menerima setiap janji Tuhan. Berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya lalu ia macam-macam dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur dengan ucapan yang suara yang nyaring. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ora labaya sikara labayasan. Ora labayasan ora labaya. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus segala dosa dan segala sakit penyakit kami. Kami telah dipulihkan, kami telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiralabaya sikalabaya sanda. Kuralabaya sikalabaya sanda. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah bakul nasimu. Diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah yang limpah, berkat damai sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya sudah berkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya.
Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.